Hai siswa-siswi sekalian, video ini membahas tentang soal pH kemarin ya, dinamika rotasi. Semoga membantu ya, tetap semangat. Oke, kita mulai ya. Soal yang pertama, silakan dibaca soalnya dan kalian saat sudah paham ya. Jadi dia ada tiga balok identik, cuma posisinya berbeda-beda ya, seperti gambar. Nah, lalu pertanyaannya adalah gaya gravitasi yang menghasilkan torsi paling besar pada gambar itu yang mana gitu. Nah, sederhana aja, gampang ya. Tentu gaya gravitasi itu kita harus gambarkan dulu ya. Nah, gaya gravitasi pasti bekerja di tengah-tengah pusat massa. Nah, lalu berapa torsinya? Cara yang ketiga yang diajarkan di kelas itu adalah kita mengalihkan lengan torsi dengan gaya itu sendiri. Nah, lengan torsinya yang mana? Nah, ini gayanya kan sudah ada ya. Lalu lengan torsinya adalah kita tarik garis dari pusat rotasi. Ini pusat rotasinya kan kita ambil di sini. Ya, tegak lurus terhadap garis kerja gaya atau terhadap gaya. Berarti ini adalah lengannya. Nah, maka torsinya itu sama dengan lengannya itu kali gayanya. Jadi gaya gravitasi. Nah, itu berlaku hal yang sama dengan yang kedua. Tentu gayanya di tengah-tengah, lalu lengannya sendiri berarti adalah ini. Jaraknya pasti setengah dari panjang tongkat itu. Berarti L2-nya ini pasti lebih besar dari L1. Kan ini setengahnya, yang ini nggak sampai setengahnya karena miring. Nah, tapi torkanya adalah L2 kali W. Nah, cara yang sama juga berlaku di sini. Ya. Nah, kita buat perpanjangan gaya ke atas, kita sebut dengan garis kerja gaya, lalu lengan torsinya adalah L3 ini, nggak lurus ya. Nah, berarti torsinya adalah L3 kali W. Nah, karena L2 itu pasti lebih besar dari L1 ya, ini setengah L sendiri, yang ini tidak sampai, ini juga tidak sampai ya, L2 juga lebih besar dari L3, ya udah kita udah simpulkan torsi paling besar ya ada di gambar yang ke bagian B. Jadi jawabannya adalah gambar B. Nah, bagaimana? Berikutnya kita lihat soal yang kedua. Silakan dibaca soalnya. Ini ada benda persegi dengan ukuran 80 kali 60. Lalu ada dua gaya yang bekerja pada sistem ini. Kemudian diminta berapakah total torka yang bekerja atau momen gaya. Yang momen gaya atau torka itu sama, tapi ditinjau terhadap pusat rotasi di titik E. Jadi pusat rotasinya itu kita tentukan dulu ya. Jadi pusat rotasinya di sini. Nah, ini pusat rotasi. Lalu langkah kedua adalah kita seleksi gaya yang tidak menimbulkan torsi, yaitu gaya yang bekerja di pusat rotasi itu atau yang kalau diperpanjang melewati pusat rotasi tersebut. Nah, berarti gaya ini tidak menimbulkan torsi, tinggal satu. Nah, tapi bagaimana menentukan, kita juga bisa uraikan supaya lebih mudah ya. Kita uraikan, nah ini kita uraikan, ini adalah, kalau ini sebut aja B, berarti ini adalah BX. BX ini adalah B kali, kalau ini kita beri nama theta, ya berarti ini B kosinus theta ya. Nah, yang ke atas ini itu adalah BY, atau ini adalah B sin theta. Nah, tetanya ini kita bisa peroleh dari segitiga yang ada di sini nih. Nah, ini kan segitiga nih ya. Nah, segitiga itu Pitagoras ya. Jadi berarti kalau ini sini itu 80 atau 0,8 meter, yang di sini 60, maka yang ini pasti akar dari 80 kuadrat tambah 60 kuadrat. Nah, akar dari 80 kuadrat tambah 60 kuadrat itu 100. Nah, ini sulitnya. Berarti kalau begitu kosinus tetanya itu berapa? B-nya ini 10, kosinus tetanya itu, kosinus teta itu adalah sisi ini dibagi dengan 100, berarti 0,8. Maka ini nilainya 8 Newton. Yang ini B sin theta ini berarti 10 dikali sin theta itu adalah depan dibagi sisi miring. Depan itu 60 dibagi 100 berarti 0,6. Maka jawabannya ini 6. Oke. Nah,
dua gaya ini BX dan BY itu menimbulkan torsi terhadap titik ini. Jadi bagaimana menentukan caranya gampang, mirip dengan tadi ya sebelumnya ya. Jadi kita mulai dari ini dulu, BY ini ya. Nah, BY ini itu cari lengannya. Lengannya itu adalah caranya adalah bikin perpanjangan, kita sebut dengan garis kerja gaya, lalu tarik garis dari pusat rotasi di sini ke perpanjangan garis kerja gaya tadi itu ini, tapi yang harus tegak lurus. Nah, inilah yang ini nih kita sebut dengan lengan. Nah, lengannya berapa? Ya berarti 0,8. Maka torsi terhadap titik E ini itu adalah lengan sebut aja lengan 1 kali BY. Nah, lengan 1 itu 0,8 kali nanti 6 ya. Jadi ini nih 0,8 kali 6. Nah, lalu yang berikutnya adalah gaya yang ini. Nah, berapakah torsinya? Caranya bikin garis kerja gaya atau perpanjang aja gitu, kemudian tarik garis dari sini tegak lurus. Berarti ini garis ini kita sebut dengan lengan. Lengannya berapa? Lengannya itu 0,3, yaitu 60 dibagi 2 ya, 0,3. Berarti nah, cuma ini apakah arah torsinya sama dengan yang ditimbulkan oleh BY tadi? Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya, yang BX ini tuh sebenarnya membuat rotasi ke sini atau arah torsinya itu ke dalam. Dalam itu biasanya simbolnya pakai silang gitu ya. Kalau yang ini arah rotasinya ke sini, dan berarti arah torsinya itu ke dalam apa keluar ya. Nah, berarti berlawanan ya. Maka ini dikurangi L2 dikali dengan BX. Atau L2-nya itu 0,3 berapa ya? 0,3 dikali dengan BX itu 8. Dan ini sama dengan 2,4. 2, ya ini 2,4 Nm. Itu ya. Oke. Jadi gimana? Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Silakan dibaca soalnya. Nah, untuk mengerjakan ini ada sebuah bola pejal ya. Ini bola pejalnya. I pusat masanya itu artinya kalau dia dirotasikan di pusat massa itu I-nya ini. Nah, tapi sekarang di dalam soalnya kalian baca dirotasikan di titik 0 yang berjarak dari bola itu kalau diukur dari pusat massanya itu 2A tambah A, jadi 3A. Nah, untuk mengerjakan soal ini gampang aja, tinggal gunakan teorema sumbu sejajar IPM tambah MD kuadrat. Ya, IPM itu ngambil dari sini, M massa bola, D-nya itu adalah jarak dari sini ke sini. Berapa itu? Jawabannya 3A. Jadi dengan demikian kita tinggal masukkan IPM-nya 2/5 MR kuadrat dan D-nya kita ganti menjadi 3A. Kemudian kalau dikuadrat menjadi 9A, dan kalau dijumlahkan hasilnya 47/5. Di gampang. Oke. Iya, baik. Berikutnya ya, soal berikutnya. Ya, mari kita perhatikan. Soal berikutnya lebih gampang lagi ya. 4 buah roda identik. Nah, ini lalu berotasi di tempat yang sama, yaitu di pusat massanya itu atau di tengah-tengah ini. Nah, pertanyaannya adalah manakah roda yang berputar dengan percepatan sulut yang sama? Nah, sebenarnya karena ini berotasi berarti kita akan gunakan sigma tau sama dengan I kali alfa, atau alfa sama dengan sigma tau per I. Nah, I-nya untuk 4 gambar ini kan sama semua. Berarti alfa tinggal ditentukan hanya oleh resultan total torsi ya. Nah, mari kita mulai menghitung. Untuk yang bagian gambar pertama ini kan torsinya ini gaya ini dengan gaya ini semuanya saling mendukung untuk merotasikan searah jarum jam. Berarti tinggal torsinya 10 kali R ini ya, ditambah 10 kali R, berarti totalnya adalah 20 R. Itu jumlah torsinya ya. Nah, sekarang yang bagian kedua ini 10 kali R. Nah, ini 20 kali R, tapi yang ini
torsi yang diakibatkan oleh 10 Newton dan 20 Newton itu saling berlawanan, berarti tinggal dikurangi aja. Gitu ya. 10R kurang 20R ketemunya 10R atau min 10R. Nah, yang di sini gimana? Ini juga saling mendukung. Saling mendukung 10 kali R ditambah 20 kali R. Sehingga totalnya menjadi 30 kali R. Nah, bagaimana dengan ini? Yang ini saling berlawanan ya. Berarti 10 kali R dikurangi 20 kali R ketemunya min 10 kali R. Nah, udah kelihatan ya. Yang sama itu adalah yang 2 dan 4 ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat soal yang ini ya, silakan dibaca soalnya. Lalu kita akan mulai membahasnya. Oke, gimana caranya? Pertama adalah kalian gambarkan dulu gaya yang bekerja pada benda katrol dan beban. Nah, gaya itu adalah gaya pegangan tali, oke. Tapi di benda ini juga ada gaya pegangan tali. Nah, ini dua gaya yang berbeda tapi nilainya kebetulan sama karena tali sama ya. Lalu di sini ada W. Nah, kita mulai dari katrol dulu. Nah, untuk katrol ini kan hanya berotasi, berarti sigma tahu pasti sama dengan I kali alfa. Nah, gaya torsi gaya yang menimbulkan torsi itu hanya T dikali dengan R ini karena ini udah tegak lurus ya. Berarti T dikali dengan R itu sama dengan setengah MR kuadrat. Ini adalah I-nya di sini dikali dengan alfa. Alfanya ini saya bisa ganti A tangensial per R. Nah, ini R-nya kan bisa coret, lalu R ini dengan coret ini sehingga dapat T sama dengan setengah M A tan gitu ya. Nah, itu katrol. Nah, sekarang beban ya, beban. Untuk beban ini dia kan turun ke bawah ya. Jadi kita mengalami percepatan A beban yang sama dengan A tangensial. Ini ada beban sama dengan A tangensial. Jadi saya gunakan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, ini adalah M kali G atau W gitu ya, dikurangi dengan T sama dengan M dikali dengan A. Nah, T-nya di sini itu ambil dari T yang di sini. Berarti tinggal ganti aja ini. Setengah M besar dikali dengan A tangensial sama dengan M kecil dikali dengan A beban gitu ya. Nah, karena sama ya kita boleh hilangkan. Nah, ini M-nya kita ganti. M-nya berapa sih tadi? M untuk beban itu ini 4 kilo. Sementara yang M di sini itu 8 kilo. Jadi M kecilnya saya ganti M 4 kali 10 dikurangi ini setengah dikali dengan 8 dikali dengan A sama dengan A ya. Sama dengan 4 dikali dengan A. Jadi ini 4 kali 10 sama dengan 4 dikali dengan A sama dengan 4 dikali dengan A gitu ya, orang dikurangi. Nah, ini 4-nya coret kan bisa ya. Berarti 10 sama dengan ini pindah ke sini 2A. Nah, ini sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ya, gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Silakan dibaca soalnya. Jadi ini ada seorang yang memegang barbel dan tangannya direntangkan lalu berotasi. Nah, ini rotasinya kecepatan absolutnya omega, di sini omega 1. Lalu setelah tangannya didekatkan, dilipat jadi omega 2. Pertanyaannya adalah saat melipat tangan momen inersia orang menjadi lebih kecil. Ya, sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya, ini ada bagian yang jauh dari pusat rotasi ini, jadi untuk merotasikannya itu lebih berat, I-nya lebih besar dibandingkan dengan ini. Berarti I-nya menjadi lebih kecil. Maka pernyataannya adalah benar ya. Jadi momen inersia ini lebih kecil ya. Ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Kecepatan sudut saat tangan dilipat omega 2 ini ya, itu lebih besar. Sebenarnya kalau kita tinjau dari sifat dari atau pengertian dari momen inersia itu ukuran sukat tidaknya
berrotasi, ya karena ini I kecil ya pasti rotasinya lebih kecepatan sudutnya lebih besar. Tapi kita juga bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, karena I-nya ini, I2-nya ini mengecil tadi ya, di bagian pertama tadi, maka omega 2-nya harus lebih besar. Nah, ini benar juga. Berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini tadi kita udah gunakan ya. Jadi ini juga benar. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, ini hati-hati ya. Energi kinetik 1, coba kita cek ya. Energi kinetik 1 ini kan setengah I1 omega 1 kuadrat. Kalau energi kinetik 2 itu kan setengah I2 omega 2 kuadrat. Nah, cuma I2-nya ini I2-nya ini kan di kecil sekarang ya. Nah, omega 2-nya kita ganti ya dari sini ya. Omega 2 ini kan sama dengan I1 per I2 kali omega 1. Ini tapi karena di kuadrat berarti I1 kuadrat per I2 kuadrat kali omega 1 kuadrat. Nah, ini 1 kuadrat ya. Ini bisa dicoret 1. Nah, ini saya pisah dulu menjadi setengah I1 ya. I1 saya ambil 1 aja ya, jangan di kuadrat. Lalu omega 1 kuadrat ini. Berarti di sini masih sisa ada I1 gitu ya. 1 kali 1 itu I1 kuadrat. Lalu yang di bawah ada I2. Tapi ini tidak lain adalah energi kinetik 1 ya. Jadi kalau begitu EK1 itu sama dengan EK2 dikalikan dengan depannya ini I1 per I2. Nah, ini kalau kita perhatikan karena I1 itu lebih besar dari I2 ya, berarti kesimpulannya EK2, nilai EK2 ini lebih besar dari EK1 karena ini nilainya lebih besar dari 1 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berlaku hukum kekekalan energi kinetik? Jawabannya tidak ya, karena ternyata EK2 lebih besar. Jadi ini salah. Energi kinetik saat tangan dilipat lebih kecil. Nah, EK2 ya, ternyata lebih besar. Jadi ini juga salah. Ini salah. Oke.